Halo anak kelas 9, saat ini kita akan mempelajari mengenai organ reproduksi manusia. Berikut peta konsepnya, silakan dipelajari. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui mengamati dan membandingkan gambar di LKPD dengan catatan yang ada di dalam e-learning, peserta didik dapat mendeteksi mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita dengan tepat. Organ reproduksi manusia. Pada manusia ada dua jenis organ reproduksi, yaitu organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Mari kita mempelajari satu persatu bagiannya. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama adalah penis. Penis berfungsi untuk menyalurkan sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Berikutnya adalah testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Selain sel sperma, testis juga menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk menunjukkan ciri seks sekunder pada pria. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis dari benturan dan dari suhu panas. Sedangkan epididymis berfungsi untuk mematangkan sel sperma. Vas deferens berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Pada pria terdapat 3 kelenjar aksesoris, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Ketiga kelenjar aksesoris ini berfungsi untuk menghasilkan cairan sperma yang melumasi dan menutrisi pergerakan sel-sel sperma. Bagian terakhir adalah saluran uretra. Saluran uretra merupakan muara bersama antara saluran kemih dan saluran reproduksi. Disinilah disalurkan cairan sperma dan cairan urin dari proses ekskresi. Sekarang kita akan beralih ke organ reproduksi wanita. Bagian pertama adalah vagina. Vagina adalah tempat atau lubang untuk menerima sel sperma dari organ reproduksi pria. Berikutnya adalah serviks. Serviks dikenal juga dengan leher rahim. Serviks adalah tempat yang akan dilalui oleh sel sperma menuju ke tuba falopi. Pada saat kelahiran bayi, serviksnya akan membuka dan bayi akan turun ke vagina. Dinding rahim. Setiap bulan, dinding rahim atau endometrium akan menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Uterus. Uterus adalah tempat di mana berkembangnya embrio menjadi janin. Tuba falopi. Tuba falopi adalah tempat pertemuan sel sperma dan sel telur. Disinilah sel telur akan dibuahi. Jadi bukan di uterus, tapi di tuba falopi. Sebagaimana halnya testis pada pria, ovarium pada wanita berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Selain itu juga, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk memunculkan ciri seks sekunder pada wanita. Setiap bulan, ovarium akan melepaskan satu sel telur yang telah matang. Peristiwa ini disebut ovulasi. Sel telur yang matang yang dilepaskan oleh ovarium akan ditangkap oleh fimbria. Baik ovarium maupun fimbria dan tuba falopi dapat berpasangan pada organ reproduksi wanita. Sekarang kita akan mengikuti perjalanan sel sperma membuahi sel telur. Pertama, sel sperma akan dihasilkan oleh testis, kemudian dimatangkan oleh epididymis, dan disalurkan oleh vas deferens menuju ke uretra. Pada perbatasan vas deferens dan uretra terdapat
Kelenjar-kelenjar aksesoris yang berfungsi untuk menghasilkan cairan sperma yang melumasi dan menutrisi pergerakan sel sperma. Setelah itu, sel sperma akan keluar melalui saluran uretra yang terdapat dalam penis, menuju ke organ reproduksi wanita. Sampainya di saluran reproduksi wanita, sel sperma akan masuk melalui vagina dan terus menuju ke uterus sampai ke tuba falopi. Sampai di tuba falopi, jika ada sel telur yang matang, maka sel sperma kemungkinan akan membuahi sel telur tersebut, membentuk zigot. Zigot akan bergerak menuju ke uterus sambil terus-menerus membelah, membentuk embrio. Kemudian embrio akan tertanam pada dinding uterus dan akan berkembang membentuk janin. Itulah yang disebut kehamilan. Demikian penjelasan saya mengenai organ reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Semoga berguna. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Do your best, God will do the rest.